yaitu di perang Khandaq, ya, atau perang Ahzab. Sudah sering kita ceritakan peperangan ini teman-teman sekalian, tapi ada kisah yang unik di sini. Jadi setelah 45 hari dikepung Madinah oleh orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab. Ahzab kan jamak daripada hizib, yang berarti kelompok. Karena banyaknya suku-suku Arab dan orang Yahudi bergabung sampai 10.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu, maka dinamakan Ahzab. Allah namakan surah Ahzab surah nomor 33, menceritakan masalah perang Ahzab atau perang Khandaq, parit yang dijelaskan dalam hadis, gitu kan. Kalau perang Ahzab disebutkan dalam Al-Quran, kalau perang Khandaq, istilah Khandaq digunakan di dalam hadis Nabi SAW. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sudah dibuat parit, muslimin berhasil menahan serangan-serangan musuh, ya. Di zaman kisah Ali bin Abi Thalib sudah kita ceritakan, kisah juga Zubair bin Awam sudah kita jelaskan, ya, bagaimana peperangan-peperangan ini terjadi. Juga kisah Jabir bin Abdullah, masalah kisah makanan yang jadi banyak pada saat itu sudah kita pernah jelaskan. Jadi kita masuk ke inti bahasan masalah Hudzaifah saja. Setelah 45 hari mengepung Madinah dan mereka tidak mampu sama sekali untuk, ya, masuk, maka ada satu orang pemimpin Quraisy namanya Naim bin Mas'ud. Naim ini entah bagaimana kuasa Allah, dia tadi orang keduanya Abu Sufyan, orang yang paling benci dengan Islam. Dia tiba-tiba memanah ke arah seberang parit muslimin surat, isinya, wahai Muhammad, jemputlah aku karena aku ingin masuk Islam. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, turunkan tangga buat dia, dari tali sama kayu, turunin di parit, dijemput malam hari. Orang-orang Quraisy tidak ada yang tahu, dia sendiri turun. Datang Naim bin Mas'ud, betul-betul dia masuk Islam, syahadat. Nabi SAW gembira, gitu kan. Ini pimpinan Quraisy, nggak ada apa-apa nih. Allah SWT utus dia datang, dan ini sebab kemenangan muslimin di perang Ahzab, salah satunya. Naim bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu pada saat sudah masuk Islam, dia mengatakan, hai Muhammad, ya Rasulullah, dia mengatakan setelah masuk Islam. Tadinya sebelum masuk Islam, dia, hai Muhammad, saya mau syahadat. Lalu Nabi SAW syahadatkan. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, setelah masuk Islam, utus saya, perintahkan apa saja. Apa saja. Ya. Kata Nabi SAW, kau satu orang, hai Naim. Saya nggak tahu harus suruh apa, tapi kalau kau bisa kacauin mereka, kacauin aja. Maka berdirilah. Naim mengatakan, baik, saya akan lakukan ya Rasulullah. Maka dia pun turun, dia langsung keluar. Ini kalau tidak salah pernah saya ceritakan, tapi saya review kembali. Kalau meja ini kita ibaratkan parit, ya, parit yang digali di Madinah, di pojoknya itu ada benteng suku Quraidah, suku orang Yahudi yang berkhianat kepada Nabi SAW. Tadinya punya kesepakatan damai, nggak boleh lolosin pasukan musuh masuk, tapi mereka berkhianat, gitu kan? Mereka mau lolosin masuk pasukan Ahzab. Naim langsung datang ke sana, terus ngobrol, minta izin sama pemimpin Yahudi Quraidah, izinkan saya masuk. Karena ditahu Naim maksudnya adalah pimpinan orang Quraisy, diizinkan masuk. Dia bilang, saya mau kumpul sama tokoh-tokoh kalian. Ngumpullah dengan tokoh-tokoh orang Yahudi. Lalu kata Naim, hai orang-orang Quraidah, kira-kira kalau orang-orang Quraisy pulang tinggalin kalian akan selamat dari serangan Muhammad? Kalian kan sekarang merasa kuat karena ada mereka. Sekarang saya lihat kejenuhan di pasukan Ahzab ini besar sekali, gitu kan? Jadi tujuan Naim ingin mengacaukan mereka, gitu kan? Maka kalau mereka pergi, pasti kalian akan diserang oleh Muhammad dan kalian tidak akan punya potensi untuk melawannya. Lalu kata orang-orang Yahudi, lalu apa saranmu? Kata Naim, saran saya minta 10 orang dari tokoh Quraisy bergabung di pasukan kalian, supaya kalaupun mereka bosan jenuh, mereka nggak mungkin tinggalkan 10 pimpinannya itu. Hanya untuk bergabung dengan pasukan kalian saja, nggak usah yang lain. Mereka bilang, bagus, ide yang bagus. Baiklah, Naim langsung turun dari benteng. Malam itu juga, ya, malam itu. Kemudian dia kumpul kepada pasukan Quraisy secara khusus, karena pimpinan pasukan Abu Sufyan dari Quraisy. Quraisy itu tuh jumlahnya kalau nggak salah sekitar 4.000 orang, termasuk yang besar sekali di pasukan Ahzab. Maka berkatalah Naim, hai Quraisy, kalian tahu kan? Sama tadi di Yahudi juga dia bilang itu. Kalian tahu siapa saya? Iya, tahu. Kalian tahu kebencian saya pada Muhammad? Tentu tahu. Kalian tahu, ya, bagaimana hubungan saya sama Quraidah? Tentu tahu. Bagus sekali hubungannya. Baik, saya melihat Quraidah telah berkhianat. Dan sebagai bukti, mereka akan meminta 10 orang dari kalian, orang-orang Quraisy, 10 orang untuk dijadikan tebusan kepada Muhammad. Seperti itu.
Kata mereka, kalau itu betul terjadi ini pengkhianatan yang besar, gitu kan? Kata orang Quraisy. Tapi Abu Sufyan jeli. Abu Sufyan itu pimpinan mengatakan, sebentar, saya pastikan dulu ke Quraidah. Lalu dia pergi ke sana, minta dibukain pintu gerbang, dibuka. Lalu Abu Sufyan kumpul. Abu Sufyan pakai strategi perang. Dia tidak bertanya apakah Naim datang segala macam, enggak. Bukan seperti kita kalau ngobrol sama teman, perang beda, gitu kan? Maka dia bilang, hai Yahudi, besok kita akan serang Madinah. Kalian dari benteng kalian, kami dari parit, dari depan parit, gitu kan? Kata orang-orang Yahudi, hai Abu Sufyan, engkau tahu kalau besok ini hari Sabtu. Hari Sabtu kami nggak berperang, orang Yahudi. Memang Yahudi waktu itu memuliakan hari Sabtu, mereka nggak perang hari Sabtu. Mereka takut kalau lakukan kegiatan yang dilarang hari Sabtu itu mereka duduk di rumah ibadah, gitu. Sampai mereka pernah memancing, akhirnya Allah kutuk kan gitu. Yang terkenal dengan Ashabus Sabt. Ringkas cerita. Kata Abu Sufyan, baiklah kalau gitu. Hari Ahadnya, lusanya kita perang, gitu kan? Kata orang Yahudi, boleh saja, tapi dengan syarat, kalian harus berikan 10 pimpinan kalian pada kami, supaya bersama pasukan kami. Kata Abu Sufyan, benar nih Naim, benar nih Naim, gitu kan? Maka Abu Sufyan pulang, malam itu juga pulang, kumpulin orang-orang, gitu kan? Bersamaan detik itu teman-teman sekalian, pas Naim lagi mundur, pulang, wahyu datang kepada Nabi SAW. Kalau Naim berhasil mengacaukan mereka. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ساد لنحفظها الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها